Salam Patunggilan. Damai sejahtera Kristus senantiasa mengalir dalam kehidupan saudara. Saya, Agus Budi Kristanto, saat ini bersama-sama dengan Majelis Jemaat di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Jatiringin mengajak saudara semua dimanapun saudara berada untuk memasuki panggilan Tuhan di dalam Minggu Advent yang ketiga. Saat ini, mari bersama-sama dengan ketulusan dan cinta kita memasuki panggilannya dan dengan sungguh kita menghadap Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Salam Patunggilan. Ibadah pada saat ini diadakan pada masa pandemi COVID-19. Dan ibadah pada saat ini dilayani oleh Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Jatiringin. Pada saat ini kita memasuki Minggu Advent ketiga, di mana kita menanti kedatangan Sang Kristus. Marilah pada saat ini kita mempersiapkan diri kita masing-masing, kita memasuki ibadah pada saat ini dengan ketulusan hati dan penuh sukacita. Maka dari itu, Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bernyanyi memakai kidung jemaat nomor 109, Hai mari berhimpun, kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama memasuki ibadah Minggu Advent yang ketiga pada saat ini. Di dalam hati, pikiran, dan jiwa kita mengaku yang demikian.
Ibadah Minggu Advent ketiga pada saat ini ya Allah, perkenankan kami alami, kami lakukan dan kami hayati, dengan terus bersandar total di dalam iman kami, bahwa satu-satunya pertolongan kami asalnya dari Tuhan Allah, yang mencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa berkarya dalam kehidupan umat-Nya, dan Allah yang kekal kasih setianya. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, ada senantiasa mengalir dalam kehidupan saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, adapun dasar yang mendasari di dalam kita membangun ibadah pada saat ini, ditulis di dalam Yesaya pasalnya yang ke-61, ayatnya yang pertama yang demikian sabda firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, melihat mengacu dari tulisan Yesaya 61 ayatnya yang pertama ini, merupakan sebuah panggilan istimewa bagi kita umat milik Allah, di mana dalam masa penantian, dalam kita benar-benar menanti hadirnya Kristus yang menyapa manusia dengan cinta. Dalam setiap apapun yang kita lakukan, penantian di masa ini, itu benarlah penantian itu bukan dalam keadaan kita diam. Tetapi penantian yang kita lakukan, yang kita alami, hendaknya penantian itu benar-benar diiringi dengan sebuah tindakan nyata, seperti tulisan dari Yesaya 61 ayat yang pertama ini. Sehingga saudaraku yang terkasih, setiap hal yang kita lakukan dalam hal berjaga-jaga dan dalam hal menanti ini, itu benar-benar diungkapkan dengan kesetiaan dan kesungguhan untuk benar-benar ingin berjumpa dengan Tuhan. Senada dalam tema ibadah kita dalam Minggu Advent yang ketiga, yang adalah setia dan berjaga-jaga menanti kedatangan Kristus. Kita sambut dasar ibadah ini dengan kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat 273, bait pertama dan bait yang kedua, Datanglah ya Yesus. Datanglah
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita menanti dan ketika kita berjaga-jaga untuk menyambut hadirnya, datangnya Kristus yang menyapa dunia dengan cinta ini, disadari dengan sungguh bahwa kita adalah manusia yang renta, manusia yang terbatas, dan manusia yang dipenuhi dengan kesalahan, ketidakmampuan yang menjadikan kita jauh dari Tuhan. Wahyu pasal 3 ayatnya yang ketiga menulis, "Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu." Menegaskan, mengingatkan kepada saya dan saudara, agar kita senantiasa semakin bijaksana untuk menikmati waktu Tuhan ini di dalam masa penantian. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, jika pada saat ini kita menyadari, kita mengakui ketidakmampuan dan keterbatasan kita, mari bersama-sama kita menghadap Tuhan dengan segala kerendahan hati, memohon penyucian, pengampunan kepada Dia. Bersama kita mengambil saat teduh sejenak, kita berdoa. Ya Allah kami yang penuh kasih, Engkau yang melihat, Engkau yang benar-benar mendalami setiap batin dan pikiran kami, di mana kami manusia yang Kau utus dan Kau panggil untuk mewartakan cinta kasih sayang-Mu di dalam masa penantian ini. Sehingga di dalam masa penantian ini, kami benar-benar semakin mampu untuk mewartakan bagaimana Tuhan yang menyapa manusia dengan cinta itu semakin dikenal oleh semua orang. Akan tetapi ya Allah, kami sadar akan ketidakmampuan kami sadar akan keterbatasan kami, dan kami sadar akan kelemahan kami. Ketika kami menerima panggilan-Mu, menerima utusan-Mu, untuk benar-benar mewartakan cinta kasih sayang Tuhan, kami sadar kami belum mampu melakukan itu dengan sepenuh hati, dan kami belum mampu melakukan itu dengan baik. Oleh karena itu ya Allah, di dalam ibadah pada saat ini, kami bersimpuh nyata di hadapan-Mu. Kami memohon penyucian, memohon pengampunan dari Tuhan. Karena kami mengimani ya Allah, hanya di dalam Yesus Kristus, Sang Empunya kasih dan keselamatan, kami menerima penyucian dan keadaan diri yang baik. Kami serahkan secara total hidup kami, ketidakberdayaan kami, hanya di dalam kasih setia-Mu, ya Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagi kita yang benar-benar serius menata kehidupan kita semakin hari semakin baik, bagi kita yang benar-benar sungguh-sungguh menata kehidupan kita semakin hari semakin mengarah melekat kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menegakkan saya dan saudara. Oleh karena itu, jemaat diundang untuk berdiri. Bersama kita akan menerima sapaan firman Tuhan di dalam berita anugerah, ditulis di dalam Roma pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-17, yang demikian sabda firman Tuhan. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang terkasih, bersama kita respon berita anugerah pada ibadah saat ini dengan satu nyanyian Kidung Jemaat 58, bait pertama dan bait yang kedua, Maha Kasih yang Ilahi. Yang ilahi, Maha Suci.
tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan yang pada saat ini diambil dari Yohanes 1 ayat 6 sampai dengan 8 disambung dengan 19 sampai dengan 28. Namun sebelum kita akan mendengar kebenaran akan firman Tuhan, kita mohon terang pada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang senantiasa mengasihi kami, terima kasih Bapa di surga jika pada saat ini kami boleh berasa pengampunan daripada Tuhan, sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami layak untuk datang beribadah kepadamu. Di saat pandemi saat ini ya Bapa, jika pada saat ini juga ya Tuhan, kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan sendiri urapi hati kami, sehingga kami akan mengerti, memahami akan firman-Mu, dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita ketemu dengan firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 6 sampai dengan 8, disambung ayat 19 sampai dengan 28, yang demikian firman Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Disambung ayat 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Amin. Berbahagialah kita umat milik Tuhan yang berkenan membaca, merenungkan firman Tuhan, dan mencerna serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kidung Jemaat 59, bersabdalah Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, satu tulisan Mother Teresa mengatakan, "If you are humble, nothing will touch you, neither praise nor disgrace, because you know what you are." Jika Anda rendah hati, tidak ada yang akan menyentuh Anda, baik pujian maupun penghinaan, karena Anda tahu siapa Anda. Jemaatku yang terkasih di dalam Tuhan, kata bijak Mother Teresa ini benar-benar menjadi sebuah pengantar jelas bagi saya dan saudara.
untuk benar-benar mengoreksi perjalanan kehidupan kita sebagai umat Allah yang pada saat ini berupaya berjuang dalam proses menanti kedatangan Tuhan. Tulisan Mother Teresa ini benar-benar mengatakan bahwa jika kita terlalu kecewa ketika kita mendapatkan penghinaan dan ketika kita merasa sangat bangga ketika kita mendapatkan sebuah pujian, hati-hati. Kemungkinan bibit kerendahan hati dalam diri kita itu semakin pudar dan bibit arogansi diri kita itu semakin tumbuh dengan suburnya. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak akan pernah terpengaruh dengan pujian, dan orang yang rendah hati adalah orang yang tidak akan pernah terpengaruh dengan yang namanya penghinaan. Sekali lagi, karena dia tahu siapa dirinya, dan dia tidak berjuang untuk memberikan diri sampul baik sehingga dia mendapatkan sanjungan ataupun penghargaan. Tulisan Mother Teresa ini benar-benar mengantarkan saya dan saudara untuk semakin mendalami tulisan bacaan pada saat ini di dalam ibadah ini. Yohanes 1, khususnya ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, yang disambung dengan ayat 19 sampai dengan 28, menceritakan tentang sosok Yohanes Pembaptis. Siapakah dia? Dia bukan Mesias, dia bukan Nabi ataupun dia bukan Elia. Tetapi dia adalah sosok yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan agar umat itu benar-benar mampu berjumpa dengan Kristus yang menyapa manusia dengan cinta. Sekali lagi, dia hanya bertugas untuk mempersiapkan, bukan menggantikan posisi Kristus dari tempat dan posisinya. Sehingga ketika kita melihat bacaan dari ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-28, di sana Yohanes Pembaptis berjumpa dengan para imam, orang Lewi ataupun pemuka-pemuka agama Yahudi pada waktu itu. Yohanes Pembaptis berdialog bersama-sama dengan mereka. Yohanes Pembaptis melakukan sebuah percakapan dengan mereka. Dan ketika kita meneliti, kita mendalami dialog ini, ada sebuah tekanan untuk benar-benar menjadi sebuah refleksi diri, yaitu tentang bagaimana menempatkan diri di hadapan Allah dan menempatkan diri di hadapan sesama sebagai abdi Allah. Ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20, saudaraku, mari bersama kita lihat respon dari Yohanes Pembaptis ketika menerima pertanyaan dari orang-orang pada saat itu. Ketika dia ditanya tentang siapa dirinya, apakah respon dari Yohanes Pembaptis tadi? Begitu juga di ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Ketika Yohanes ditanya tentang apa yang menjadi pekerjaannya, apa yang menjadi responnya? Di ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-28, ketika Yohanes Pembaptis diminta pertanggungjawaban atas baptisan dan apa hubungannya dengan Mesias ataupun Elia yang sebagai nabi yang mereka hormati. Sejenak, mari kita lihat apa yang menjadi respon dari Yohanes Pembaptis. Saudaraku yang terkasih, ketika kita melihat posisi Yohanes Pembaptis pada saat itu, besar kemungkinan ada kesempatan yang begitu terbuka untuk menampilkan diri sebagai sosok yang benar-benar istimewa. Karena pada saat itu semua orang benar-benar ingin merindukan kehadiran Mesias. Bisa saja pada saat itu Yohanes Pembaptis menampilkan dirinya sebagai sosok yang mereka nantikan pada saat itu. Akan tetapi ketika kita dengan teliti mencermati setiap respon dari Yohanes Pembaptis, dia benar-benar merespon itu dengan penuh kerendahan hati, tidak nampak sedikit pun bentuk arogansi diri
ataupun semangat untuk menonjolkan dirinya. Tidak ada kehausan dan hasrat akan puji-pujian dan pengakuan. Dan ia tetap mengarahkan secara total bahwa keberadaan dirinya pada saat itu, apa yang ia lakukan saat itu, murni untuk mempersiapkan manusia berjumpa dengan Kristus yang adalah Mesias. Dia tidak mengingkari posisinya. Dia tidak menggeser posisi Allah dari tempatnya. Dia tahu, dia sadar siapa dirinya dan apa yang harus ia lakukan. Melalui respon dari Yohanes atas suguhan pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan kepada dia, ada beberapa hal yang menarik untuk kita perbincangkan pada ibadah pada saat ini. Yang pertama adalah seorang abdi itu menyadari akan identitasnya sebagai hamba. Kata hamba di sini bukanlah hal yang memalukan, tetapi kata hamba ini adalah hal yang sangat membanggakan bagi saya dan saudara. Mengapa? Karena kita dipilih sebagai abdi Allah, itu bukan karena kemampuan kita, murni hanya karena cinta Allah yang memilih kita. Yang kedua adalah seorang abdi Allah itu benar-benar mengetahui panggilan yang dipercayakan kepadanya dan siap melakukan itu secara total dan sungguh. Identitas sebagai abdi Allah itu tidak cukup ketika itu hanya berhenti pada sebuah identitas semata. Perlu ada sebuah upaya aktif untuk menyatakan, untuk melakukan setiap kehendaknya sesuai dengan porsi kita yang adalah abdi Allah itu. Dan yang ketiga adalah seorang abdi itu secara sadar memahami apa yang ia lakukan. Maksudnya adalah orientasi utama seorang abdi itu bukanlah untuk dirinya, bukan untuk supaya dia semakin dikenal oleh setiap orang, tetapi orientasi utamanya adalah melalui dirinya ini, Kristus semakin dikenal oleh setiap ciptaan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, semua hal itu dialami, dikecap, dirasakan, dan dinyatakan bukan hanya pada momen-momen tertentu saja, namun ada harapan besar kesemua hal itu dilakukan secara ajak dan terus-menerus sebagai prinsip yang melekat yang akan bersama-sama menemani perjalanan kehidupan kita, saya dan saudara sebagai abdi Allah. Memang semua manusia pada hakikatnya itu sangat senang dengan sebuah pengakuan dan pujian. Itu menjadi hal yang sangat lumrah dan sangat lumrah sekali. Akan tetapi saudaraku, dalam sapaan kita pada saat ini mengingatkan dengan tegas jangan sampai pengejaran akan pujian dan pengakuan itu menjadikan kita sebagai milik Kristus ini mengatasnamakan, menghalalkan segala cara sampai-sampai kita menggeser posisi Tuhan dari tempatnya. Minggu Advent 3 mengajak kita bersama untuk menyadari akan sebuah masa persiapan dan masa penantian. Pertanyaan besarnya adalah, siapa yang kita persiapkan dan siapa yang kita nantikan? Benarkah Yesus yang adalah Allah yang menyapa manusia dengan cinta itu yang kita persiapkan? Benarkah Yesus yang adalah Allah yang menyapa manusia dengan cinta itu yang kita nantikan? Ketika kita masih sering melihat orang berkonflik hanya gara-gara paduan suara Natal dan juga masalah konsumsi Natal. Ketika kita masih sering melihat seorang aktivis yang secara tiba-tiba mundur dari pelayanan, ketika konsep acara tidak diterima oleh rekan pelayan yang lain. Ketika kita masih sering melihat masih banyak orang yang saling menjatuhkan secara diam-diam maupun menjatuhkan secara langsung ketika ada hal yang berseberangan dengan pemikirannya. Atau kita masih sering melihat bahwa masih ada orang yang merasa sangat bangga dan terus menceritakan berulang-ulang acara Natal yang begitu meriah dan begitu gegap gempita karena dia menjadi sosok penting di dalamnya.
Benarkah hal yang demikian ini dengan lantang masih bisa kita katakan bahwa kita mempersiapkan, kita menantikan Kristus yang menyapa manusia dengan cinta? Mari sejenak meneliti diri dan secara sadar dan waras. Jangan-jangan apa yang kita persiapkan, apa yang kita nantikan selama ini, itu bukan Tuhan yang menyapa manusia dengan cinta. Tetapi semua itu kita persiapkan untuk diri kita, untuk pemenuhan hasrat dan kepentingan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu keprihatinan terbesar dari seorang manusia adalah ketika pengejaran kepentingan dan pengakuan diri itu sudah sangat mendominasi dan melekat pada dirinya. Dan yang menjadi parah adalah kesemuanya itu dibungkus rapi dengan sampul nama Tuhan Allah. Saat ini saudaraku, mari benar-benar kita berbijaksana secara sadar di dalam pikiran dan batin kita. Benarkah kita sudah menjadi abdi yang serius mempersiapkan dan menantikan Kristus supaya semakin banyak manusia berjumpa dengan Dia? Ataukah kita masih sibuk dengan mempersiapkan kepentingan, hasrat, dan pujian bagi diri kita pribadi? Semoga Tuhan memampukan kita untuk semakin berpikir bijaksana. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Jemaat diundang berdiri. Sebagai bentuk kesungguhan kita menyatakan iman di hadapannya, bersama kita nyatakan iman itu di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Adapun dasar yang melandasi ditulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu,
supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Bersama kita mengumpulkan persembahan diiringi kidung jemaat nomor 450 bait 1, hidup kita yang benar. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita masuk dalam keheningan, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau benar-benar mengingatkan kepada kami, milik-Mu yang pada saat ini dalam proses mempersiapkan dan menantikan kedatangan Kristus yang menyapa manusia dengan cinta dan ketulusannya. Engkau mengingatkan kepada kami, agar kami benar-benar memiliki nilai kerendahan hati dalam diri kami, sehingga orientasi kami yang utama bukan mengejar pengakuan diri, arogansi diri, ataupun mengejar pujian bagi diri kami sendiri. Engkau benar-benar mengingatkan kepada kami, ya Allah, agar kami sadar siapa posisi kami, agar kami benar-benar mampu menghayati dengan setia arti penantian dan arti persiapan ini. Semuanya kami lakukan bukan untuk diri kami sendiri. Semuanya kami lakukan hanya untuk benar-benar memperjumpakan Engkau dengan sesama kami dan ciptaan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh menyerahkan total hidup kehidupan kami untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat ini ya Allah, di tengah masa pandemi COVID-19 seperti ini, kami berdoa untuk pemerintahan kami, tenaga medis yang benar-benar mengupayakan pencegahan penyebaran virus COVID-19. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan, kebijaksanaan mengalir dalam diri mereka pribadi lepas pribadi, sehingga setiap langkah keputusan yang mereka ambil itu benar-benar berorientasi nyata untuk kebaikan, ketentraman, kesejahteraan bumi negara Indonesia ini. Kami pun saat ini berdoa ya Allah, bagi keberadaan pelayanan-pelayanan yang ada di tubuh Gereja Kristen Jawi Wetan, di lingkup majelis jemaat, di lingkup majelis daerah, maupun di lingkup majelis agung. Ajari kami semua ya Tuhan, sebagai gereja-gereja yang Kau utus hadir di bumi Jawa Timur ini, ajari kami dengan penuh kerendahan hati, nilai mengabdi secara total di hadapan Tuhan, sehingga keberadaan GKJW dimanapun berada, itu benar-benar menjadi sebuah sarana, sebuah alat yang Tuhan pakai untuk memancarkan, mewartakan cinta kasih sayang Tuhan mengalir dalam kehidupan di dunia ini. Ya Allah, kami saat ini pun juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan bersama. Tuhan berkenan menyucikan, memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini benar-benar mampu menjadi sarana kemuliaan nama-Mu, alat sarana pelayanan yang nyata di seluruh tubuh jemaat-jemaat yang ada di seluruh GKJW ini. Bapa di surga,
Pada saat ini kami pun juga menyerahkan seluruh keberadaan warga Ning Pasamuan, khususnya di tubuh Gereja Kristen Jawi Wetan. Engkau mengetahui ya Tuhan pergumulan satu persatu, mereka yang saat ini berjuang dari sakit penyakit mereka, yang saat ini berjuang untuk pemulihan ekonomi mereka yang saat ini berjuang untuk keutuhan relasi-relasi mereka, dan mereka yang berjuang ya Tuhan dengan setumpuk pergumulan-pergumulan yang mereka alami. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak tutup mata dan tidak tutup telinga. Kami mengimani dan kami percaya ya Tuhan, ada secercah harapan, ada titik terang dan jalan keluar yang pasti Tuhan sediakan bagi saudara-saudara kami ini. Secara total ya Allahku, segala harapan, doa dan syukur kami ini, semuanya kami haturkan di hadapan-Mu ya Allah. Engkau yang akan benar-benar merestui, Engkau yang akan benar-benar memberkati setiap apa yang menjadi harapan kami. Doa permohonan ini kami haturkan di dalam satu nama yang kudus, satu nama yang suci, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Jemaat diundang untuk berdiri, lanjutkan perjalanan kehidupan saudara sebagai abdi-abdi Allah yang benar-benar menyadari identitas saudara sebagai abdi Allah yang setia, yang mengetahui apa tujuan dan orientasi kehidupan saudara. Berbijaksanalah untuk benar-benar menanggapi dan merespon panggilan tersebut. Percayalah bahwa Sang Kristus di dalam Roh Kudus senantiasa menggenggam, menyertai perjalanan kehidupan saudara. Kidung Jemaat 407, bait yang pertama, Tuhan Kau Gembala Kami. Kami
hati, pikiran, dan batin saudara di hadapan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, terimalah berkat darinya. Kasih karunia damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa mengalir membersamai kehidupan saudara sebagai abdi Allah yang semakin bijaksana saat ini kekal selamanya. Amin. Kidung Jemaat 474, kepadamu puji-pujian. Ibadah selesai, jemaat kami persilahkan duduk kembali. Saat teduh bagi kita semua. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.